dan yang akan menjadi tuan rumah adalah Kabupaten Dairi. Nah, kita sekarang sedang membenahi peningkatan penanaman tanaman kopi dan jeruk. Sekarang jeruk kita sudah kelas ekspor. Harapan kita nantinya setelah ini sudah berkembang, kita ingin bagaimana jeruk ini kita juga menjadi bagian dari penanaman adalah menjual gitu. Sehingga dampak ekonomi seperti ini. Kita welcome. Kita dengan investor siapapun dia kita welcome. Selalu kita menginginkan bagaimana agar investor itu bisa lebih cepat melaksanakan investasinya. Jadi kita welcome kita semua. Joni Sitohang Adi Negoro Esos untuk memberikan kata sambutan. Hadirin undangan, beri tepuk tangan yang meriah. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur. Yang saya hormati Bapak Wakapolda Sumatera Utara beserta segenap forum pimpinan daerah Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara. Yang saya hormati para pimpinan SKPD Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati, saya cintai para bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota atau yang mewakili se-Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Dairi beserta forum pimpinan daerah Kabupaten Dairi, Bapak Sekda, para pimpinan SKPD, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta seluruh masyarakat Dairi. Dan yang saya banggakan, seluruh pengunjung Pekan Raya Sumatera Utara ke-44 ini yang sangat-sangat saya banggakan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Wakil Gubernur, perkenankanlah saya terlebih dahulu menyampaikan sekilas perkenalan Dairi kepada seluruh pengunjung Pekan Raya Sumatera Utara, agar Dairi lebih dikenal, dengan dikenal bisa lebih disayang,
sehingga kita sangat dekat, dengan dekat kita bisa sama-sama membangun Provinsi Sumatera Utara ini. Bapak Ibu sekalian, para pengunjung Pekan Raya Sumatera Utara, Dairi, Kabupaten Dairi terletak di sebelah barat daya Provinsi Sumatera Utara atau sebelah barat daya Kota Medan, jarak darat lebih kurang 153 km dari Medan. Kami tampil dengan visi membawa rakyat Dairi ke arah yang lebih sejahtera dengan meningkatkan agribisnis yang berdaya saing. Untuk memberhasilkan visi ini, kami menetapkan berbagai misi yang kami rangkum dalam 3 pilar pembangunan yang antara lain pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Untuk mewujudkan ini, kami menggelorakan moto semangat pembangunan bekerja untuk rakyat. Implementasi bekerja untuk rakyat ini kami berketetapan hati setiap Jumat Sabtu semua pimpinan SKPD beserta dengan kami sama-sama turun menginap di desa, membangun desa, membuka pengairan persawahan, membuka jalan-jalan kantong produksi, sekaligus memberikan pelayanan-pelayanan secara gratis, dan kemudian ikut melaksanakan pertanian dalam rangka mendongkrak bagaimana pertanian itu berhasil yang muaranya untuk peningkatan perekonomian rakyat. Dalam mendukung kegiatan ini, Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, belakangan ini dalam rangka mewujudkan implementasi moto bekerja untuk rakyat turun ke desa-desa setiap Jumat Sabtu, kini kami telah didukung oleh keluarga besar Polres Dairi. Polres Dairi ikut bersama-sama kami bergabung dengan rakyat dalam rangka melaksanakan implementasi moto bekerja untuk rakyat. Di samping itu, oleh Bapak Dandim juga tidak mau ketinggalan, beliau juga menggerakkan bekerjasama dengan Dinas Pertanian kita bagaimana agar pangan bisa meningkat di Kabupaten Dairi. Ternyata sekarang sudah meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Juga penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Sidikalang ini sangat baik, sangat direspon oleh rakyat. Rakyat merasa mendapat keadilan karena tidak ada satupun rakyat yang komplain dari keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka penegakan hukum. Dari kerjasama semua inilah kami telah berhasil untuk menjadi kabupaten yang memproduksi jagung terbesar di Sumatera Utara. Dan kini kita sudah menjadi penghasil jeruk manis yang berkelas ekspor terbesar di Sumatera Utara. Kalau Bapak pernah mendengar jeruk Medan di Jakarta, itu tidak benar, yang benar adalah jeruk Sidikalang. Bahkan kalau Bapak Gubernur jalan-jalan ke Jalan Gajah Mada, di sana ada Duku Palembang, itu tidak benar, itu adalah Duku Sidikalang, hanya memakai Duku Palembang. Itulah antara lain keberhasilan yang kita lakukan, dan semua ini telah kami pertunjukkan dalam Pavilion Dairi sebagai wujud daripada keinginan kami bagaimana memperkenalkan Dairi agar sahabat-sahabat kami yang ingin menanam investasinya ke Dairi, kami selalu welcome dengan ramah tamah, tangan terbuka. Kami berkenaan dengan segala hati menerimanya. Mudah-mudahan dengan adanya pavilion ini bisa lebih mendekatkan perkenalan Dairi kepada masyarakat yang ingin mengabdikan diri, mau menanam investnya di Kabupaten Dairi. Untuk itulah, dalam kesempatan itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Ketua Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara yang memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Kabupaten Dairi untuk menjadi tuan rumah pada penutupan Pekan Raya Sumatera Utara ke-44 ini. Sebagai tuan rumah, sudah barang tentu kami ingin menunjukkan yang terbaik. Tapi sebagai manusia tidak tertutup kemungkinan di sana-sini ada kekurangan. Oleh karena itu kepada Bapak Gubernur dan segenap unsur pimpinan dan segenap pengunjung Pekan Raya Sumatera Utara, saya atas nama pemerintah Dairi atas segala kekurangan menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Tiada niat kami untuk mengurangi rasa hormat, tapi itulah kemampuan kami. Mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya kami akan bisa tampil lebih baik lagi, sehingga kita bisa sejalan seiring membangun Provinsi Sumatera Utara ini. Untuk itulah
kepada Bapak Gubernur yang dalam ini diwakili Bapak Wakil Gubernur, kami memohon kesediaannya untuk memberikan sambutan, arahan dan bimbingan agar kami bisa lebih berbenah diri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat di Dairi, pada khususnya Provinsi Sumatera Utara pada umumnya. Malam hari ini dalam penutupan Pekan Raya Sumatera Utara ini kami akan tampilkan budaya Dairi. Di Dairi itu Bapak Wakil Gubernur serta seluruh pengunjung Pekan Raya Sumatera Utara terdiri dari berbagai etnis. Kami tidak terlalu maju mengatakan kalau Dairi itu adalah miniaturnya Provinsi Sumatera Utara, bahkan miniaturnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena semua suku, semua etnis ada di Kabupaten Dairi. Tapi kami sudah sepakat bersama-sama dengan tokoh-tokoh adat bahwa manakala Dairi tampil keluar Kabupaten Dairi, hanya satu budaya yang ditonjolkan, yaitu budaya Pak-Pak Dairi. Itulah malam hari ini akan kami tunjukkan sebagai upaya kami memperkenalkan Dairi dari sudut budaya, agar kita juga bisa saling memahami budaya, karena budaya itu bisa memperkokoh persatuan, bisa mempertemukan kita, karena di sana sini pasti banyak kesamaan-kesamaan. Dengan itu mungkin kita akan lebih kenal, kita akan lebih dekat, sehingga kita bisa bergandeng tangan membangun Sumatera Utara melalui kabupaten kota yang belum setara dengan kabupaten kota yang sudah lebih dulu maju. Oleh karena itulah dalam penampilan budaya Pak-Pak Dairi malam hari ini, inilah penampilan kami. Kalau ada nantinya di sana sini yang kurang, kami juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tapi yang pasti kami tampil bukan untuk menonjolkan diri, tapi kami tampil untuk membuka peluang bahwa kami adalah orang yang ingin bersahabat, bahwa kami welcome kepada semua orang manakala ingin membangun Dairi yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan penggalaran budaya Pak-Pak ini menjadi perekat bagi kita, menambah wawasan kita, sehingga kita bisa saling merasakan, saling memerlukan, sehingga kita bersama-sama bisa membangun kabupaten kita masing-masing, umumnya Provinsi Sumatera Utara ini. Mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Atas perhatian saya sampaikan terima kasih. Akhirnya mari sambutlah salam Kabupaten Dairi. Enjua jua, enjua jua, enjua jua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Anjua-jua. Yang sama kita hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hadir bersama kita Bapak Wakapolda Sumatera Utara, Bapak Brigjen Polisi Ilham Salahuddin, SH MSI, Wadan Lantamal 1 Belawan, yang mewakili Pangkosek dan Pangdam 1 Bukit Barisan, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ibu Jenny Berutu, yang sama kita hormati tentunya tuan rumah Bupati Kabupaten Dairi, Bapak KRA Joni Sitohang, beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Dairi, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kajari, Pengadilan Negeri, Wakil Bupati Kabupaten Dairi, Ketua DPRD, dan anggota DPRD Kabupaten Dairi. Yang sama kita hormati para Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, yang hadir hari ini, Bupati Tapanuli Selatan, Pak Haji Sahrul Basaribu, Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, Bapak Jainuddin Mars, Wakil Bupati Papua Barat, Bapak Maju Padang, Sekda Kota Medan,
dan yang mewakili para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara. Yang kita hormati Ketua Yayasan PRSU, Bapak Haji Taufik Maraganti Lubis, beserta seluruh pengurus yayasan PRSU yang tahun ini sudah mencapai tahun yang ke-44. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena sejak dibuka pada tanggal 20 Maret yang lalu, Pekan Raya Sumatera Utara ke-44 hari ini telah menjelang hari penutupan. Dan insya Allah selama 32 hari berlangsungnya Pekan Raya Sumatera Utara berlangsung dengan aman, lancar, serta mendapat sambutan yang meriah dari masyarakat. Menurut catatan dari Ketua PRSU tadi, bahwa selama 32 hari PRSU ini dilaksanakan lebih kurang 137.468 orang pengunjung yang datang ke PRSU ini. Kita berikan aplaus untuk itu. Sehubungan dengan itu, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan, para Bupati, Wali Kota se-Sumatera Utara, dinas dan instansi lingkup pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sumatera Utara, pimpinan perusahaan, BUMN, BUMD, koperasi, UMKM yang turut serta menyemarakkan penyelenggaraan PRSU ke-44 dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Sumatera Utara. Apa yang ditampilkan dalam Pekan Raya Sumatera Utara ini menggambarkan bahwa pembangunan di Provinsi Sumatera Utara saat ini semakin maju dan terus berkembang, yang pada gilirannya nanti kita bersama-sama akan menikmati hasil-hasil pembangunan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tadi Bapak Bupati Dairi sudah menyampaikan potensi Kabupaten Dairi yang mungkin selama ini kita hanya mengenal Kabupaten Dairi dari kopinya saja, dari kemirinya saja. Tetapi ternyata tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa Kabupaten Dairi sekarang adalah kabupaten penghasil jagung terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu kita berikan aplaus untuk Kabupaten Dairi. Dan tentu potensi-potensi lain yang menjadi andalan dari Kabupaten Dairi dan Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh bupati, wali kota, dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya untuk terus berupaya meningkatkan pembangunan di berbagai bidang. Sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah hendaknya dapat didaya gunakan dan diolah semaksimal mungkin. Lakukanlah terobosan, ciptakan karya dan inovasi-inovasi baru yang dapat mendukung bangkitnya perekonomian masyarakat, utamanya juga dalam hal menarik penanaman investasi, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, dan pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu bertahan dan berkompetisi terhadap krisis dan persaingan ekonomi global. Saudara hadirin yang berbahagia, Pekan Raya Sumatera Utara ke-44 ini telah berlangsung selama 32 hari.
Berbagai pengembangan dan upaya kreatif telah ditampilkan guna menarik perhatian masyarakat agar lebih berminat mengunjungi, menyemarakkan dan menjadikan PRSU ini sebagai event yang dinantikan kehadirannya setiap tahun, serta tentu sebagai media promosi bagi pemerintah kabupaten kota dan juga pemerintah provinsi Sumatera Utara. Kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang dicapai, terlebih-lebih mengingat tantangan-tantangan ke depan akan semakin berat. Mengingat kita juga pada akhir tahun ini akan masuk dalam era masyarakat ekonomi ASEAN. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN memungkinkan satu negara menjual barang dan jasanya dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi tentunya akan semakin ketat. Masyarakat ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional. Sedikitnya 7 profesi yang sudah disepakati dalam masyarakat ekonomi ASEAN yang akan dijalankan mulai akhir tahun ini, yaitu jasa keahlian di bidang teknik, keperawatan, arsitek, tenaga profesional di bidang pariwisata, jasa akuntan, praktisi medis, dan praktisi kedokteran gigi. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas, tentunya akan menjadi tantangan, juga sekaligus memberi peluang bagi kita untuk meningkatkan pangsa pasar kita, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, tentu kita semuanya harus dan perlu berbenah. Secara umum, kondisi perdagangan luar negeri Sumatera Utara memang masih surplus, di mana nilai ekspor kita lebih besar dari impor. Namun bila ditilik dari komoditi yang kita ekspor, sebagian besar masih merupakan bahan mentah atau setengah jadi. Sementara bagi asing, Indonesia, khususnya Sumatera Utara sebagai provinsi keempat jumlah penduduknya terbesar di Indonesia, tentunya akan menjadi target pasar yang menarik dengan jumlah penduduk 13,5 juta jiwa. Adalah pasar yang menggiurkan bagi negara-negara Asia Tenggara. Serbuan produk-produk asing saat ini sudah kita rasakan, meliputi berbagai produk maupun jasa. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk membudayakan menggunakan produksi lokal yang tujuannya tentunya untuk menguatkan pasar lokal. Menurut saya, tentu ini adalah satu strategi yang jitu dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Ayo kita konsumsi produksi petani kita sendiri. Mari kita kenakan pakaian buatan dalam negeri kita sendiri. Konsumsi produksi dan jasa para pengrajin dan UMKM kita sendiri. Pemerintah provinsi sudah beberapa tahun terakhir membudayakan ini dengan menyajikan buah atau panganan dari komoditi lokal dalam acara-acara kedinasan. Kebiasaan ini saya minta untuk diimplementasikan juga oleh pemerintah kabupaten kota dan instansi lain di daerah kita ini. Untuk kalangan dunia usaha, saya mengajak kita semuanya berbenah, berkreasi,
meningkatkan kerja, dan tentu menghasilkan produksi dan pelayanan yang berkualitas, serta tentunya memiliki daya saing. Saya optimis kreasi dan kreativitas anak negeri yang berakar pada budaya dan jati diri bangsa akan mampu tegak berdiri di era globalisasi ini, khususnya menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya mengingatkan agar kita senantiasa berusaha menjaga keamanan dan ketertiban di daerah kita masing-masing, supaya Sumatera Utara tetap kondusif. Stabilitas keamanan di suatu daerah tentu sangat diperlukan sebagai prasyarat bagi masuknya penanaman modal atau investasi, baik yang datang dari dalam negeri sendiri maupun dari luar. Sementara itu, untuk menarik minat para investor kepada pemerintah kabupaten kota agar dapat memberikan kemudahan menyangkut perizinan, layanan yang cepat, dan adanya kepastian hukum, kita harus melakukan inovasi dan mencari peluang-peluang untuk mendayagunakan sumber daya alternatif bagi penanaman investasi di daerah kita, disertai dengan dukungan layanan dan juga promosi investasi yang sebaik-baiknya. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Yayasan PRSU, seluruh kabupaten dan kota, serta peserta PRSU lainnya atas dukungan dan partisipasinya, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan keinginan dan harapan kita semuanya. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada para bupati dan wali kota, khususnya Bupati Kabupaten Dairi yang hari ini menjadi tuan rumah pada acara penutupan. Kalau kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara jumlahnya ada 33. Dan kabupaten kota menjadi tuan rumah pada acara pembukaan dan penutupan. Berarti gilirannya paling tidak 16 tahun sekali baru bisa dapat menjadi tuan rumah. Nah, oleh karena itu tentu terima kasih kepada Kabupaten Dairi sekali lagi yang telah menjadi tuan rumah pada acara penutupan ini, dan kepada Kabupaten Nias Utara dan Tapanuli Selatan yang tadi telah diumumkan oleh Ketua Yayasan yang akan menjadi tuan rumah pembukaan dan penutupan pada PRSU ke-45 tahun depan. Tentu dari sekarang sudah dapat mempersiapkan diri sehingga acara tahun depan harus lebih baik dari tahun ini, karena kita semua ingin menjadi orang yang beruntung. Hari ini harus lebih baik dari yang lalu, dan tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Tumpak simerpara, ruah-ruah dahan parira, manumpak mo tuhanta, enjuah-juah banta karina. Dua lubang nisige, sada poda gerit-geritan, tah sohpeh kita miladang dike, saya ulang no bernit meriten. Matutu. Terima kasih kepada Kabupaten Dairi. Akhirnya, dengan mengharap berkah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, disertai dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, Pekan Raya Sumatera Utara ke-44 tahun 2015 dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga yang dicita-citakan anaknya
pun menjadi maju. Inilah dia persembahan drama Si Patu Sikolaku Nang. Di salah satu sudut bumi Sulang Selima, di sebuah dusun kecil, hiduplah sebuah keluarga yang sangat sederhana dengan situasi kehidupan yang sungguh sangat memprihatinkan. Dengan kondisi alam yang masih asri dan alami, dikelilingi dengan pepohonan dan kicauan burung liar, membuat perkampungan mereka serasa hidup dalam damai, sejuk, dan bersahaja dengan alam. Keluarga kecil itu dilengkapi dengan seorang ibu, ayah, dan seorang anak, juga binatang peliharaan mereka, kambing dan ayam. Bagaimana layaknya kehidupan orang di kampung. Suatu ketika, si Inang ibu Arko sedang di dalam rumah dan si Arko putranya sedang asik bermain kelereng di halaman rumah. Terdengar suara kambing dan keriuhan suara ayam, dihiasi suara kicauan burung liar dan angin sejuk berhembus menyapu sekeliling perkampungan. Arko! Arko! Kades, git kumur pukul. Acing, barita lupa kan? Arko! Arko! Idi keng konoen. Kade nanang. Enggak tambat ko kambingmu. Ya, hinang enpe. Enggak nang, enggak tambah jatuh karang. Olah duhul nen. Mi penggaga tengoning kuda Arko. Mbah Nur, mirambah adena. Ngora paren na ini. Dah ko. Gejek na yang sora ni. Uwe nang, ku tambat peda nang. Arko, duhul nako. Ka samaring tambatkan ko kambing mudai. Inang ente. Lalat menunggu tenah. Boy pada liru senang. Kadage, mengalodeng mako. Kulit cing kidah kena neneh men. Laga anak penangen. Dormo, dak mbue sudeng ma dak cakapmu. Uwe nang, tapi malah enggak besar anak kami kita deh ada nang. Asalat menakar sepatu sekolahku. Rajin na keda. Lakomi ke keda. Lakomi juma eda. Baga nama bayu-bayun deneen eda. Bagi meda. Lot magiam dian. Asal lot nokor geda dukaen. Ulang mela sumaya kap sekolah. Mengidah dengan sasikolana. Muda eda. Duka aku pe lalak ngodak tembohan lah komisi sekolah kesa. Buenai ngokidah ido-ido anak si gendarien. Oda ne terpikiri karina ida. Bagi pe las mulai aku biju madeda.
Arko! Arko! Ya ngomi ke si Arko ini. Dai ditunggu sedih dah pada giam. Nang Arko. Katengku berkatmu aku lebih mideleng muat kemenjen. Asolot membayar utang si Arko di sekolah. Masih naik ngawate mendahi duka tayen. Sada ngaku saduka. Tapi ipedak dekahan terlambat kita laku membayar utang sekolahnya. Imo tangisi Arkoen bari ngomela ni naya sekolah lalap isungguli guruna aku pedahko enggo bagai sidom babahku mengaloi si Arko empus tak kuaka pusuh-pusuh ken sadang kesadukap ipo da terpersikolakan kita orang tua kadem kita en parko. Bagian minang Arko. Izinkanmu aku tah semingguan ikerangan. Dan nang Arko, giam ku pulung silot na kemenjen la salot mahandianta. Enggo kim salah semula nasib tak indah, enggo kin salah semula nasib tak indah, mike mau diri mengadu merembah nasib mak mande, enggo kin salah semula nasib tak indah. Salah semula nasib tak indah, salah semula nasib tak indah, maka sarta ni papan lubang ni batu, maka sama si tangan maklot ke pelaku, mike mau diri mengadu merembah nasib memende, gokin salah semula nasib tak indah. Gue enggo mau nang Arko. Salahku bokari ini. Enggo bagai itu kes bagak pusuku. Sabar mau ke lebih nang Arko dah. Laus mau aku lebih merkemejen ti. Neng, berkatmu kau katimu bagian dari Pak Arko. Dekah nama aku soh seminggu Pak Arko kerangan ado nang Pak Arko. Itaringkan kau kami si duang ke si Arko. Gue nang Arko. Tadi mau ke lebih ti. Ikut tenda. Pratekan dugai. Ulang dak lalangan ni sapo deba. Enggo nang Arko. Bisa apa mau ko? Asal aku dah.
Ya, sadama apa dah pelaki datang kihen ke menjenen. Kasano ulan dia sebagian karina. Nasib ka dengan dia si mentulah ya. Ade nang pe oda berduru. En mape nggo bagi merakar. Ngalenang odong 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 nena ketang kuraris kurengge-renggeken ohor-ohor teruh selimar melangkut tangis asa kundendeken karena kini coroda tersibar. Engkau bagian si daging nina kudo ngeparang pemarabara papan kepe beliung pemarabara gundur kudo ngoina siara komara dilomangan kepe kiung sinturasi babo punggur engkau pembagian si daging nina baku nenaya guru kemenjenen pikidah ngobagi si manelot tambah harina lalap berkurang tak kenang gontua batang kemenjenen ngoen. Ada mani betok dalam kenggeluhan si deban. Baku nenola mau kaduan ke sekolah akan dukaen. Umur penangan kau tahi aku pun. Kasa bagian nasib setahan bagian apa? Roh komisien, asa bergupil lebih kita. Dekah na asa mula bapa si Arkoen. Oda maangon dia lot ka adena masa. Bagi si oda tenang ku akak pusuhku. Oh, alempung. Ulang mama lot halihabat bapa si Arkoen di tengah kerangan. Ma sehatim le Tuhan. Nang, lot kepeng mo nang. Aku kebayang utang isi sekolahku. Melo oda ni natinang oda nan boy aku sekolah.
Baku nenginang. En modah konang sepatu sekolahku. Enggak ngangang meribak. Dengan modah langit si merdongkap dengan mau kami kasa dak lalak bagian-bagian namin kole arko kole arko ndor kembel gasin ndor kongge dang dapat mengilai bana giam tendimu asa boi pekutekutan ko dapat enggo kesako kasih kadu anda arko ulang kolu pami inang angkat bapamu dapat ulang kolu papa kade kan lebu dapat le arko ndor kembel sindor kong gedang lepa mengilai ba nagyam tendi mu lepa enggan asip ta bagi pananangi. Bapak pe madeng mulak. Karina family orang kita baku nenginang. Iya, kambingmu pak. Tidak dapat susi tahanan ke waku nena ingon asepten iko inang simira-hira mandirako mandirako min en meamu sinarumanu kitemu di mata orang en meamu sinarumanu kitemu di mata orang iko inang simira-hira mandirako mandirako kundul mongko Pak Arko enggo panak bagian nasib si jalonta bersodik mo kita asa ulang nero marah banta talot kin ko tersundia ikayurule iliang batu
tendi mulepa mi juma mi rumah ku gem ngoten di mulepa mi juma mi Setelah beberapa waktu kemudian, ketika aparat pemerintah melaksanakan kunjungan ke desa-desa sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Dairi, yaitu bekerja untuk rakyat, dan secara kebetulan salah satu rumah masyarakat yang dikunjungi adalah rumah keluarga Bapak Arko. Rajudin, Iya, Pak. coba kamu lihat dulu daftar keluarga yang ada di dokumen itu. Kalau tidak salah, di sini rumah Pak Arko kan? Benar, Pak. Ini alamatnya dan tak salah lagi, ini rumahnya, Pak. Oh, ini rumahnya Pak Arko yang akan kita berikan bantuan itu. Pak Rajudin, coba ketuk dulu pintu rumah Pak Arko. Juan-jua, pertuan nami. Isapo kene? Juang-juang. Isi oke. Juang-juang. Juan-jua. Isi tepeh kenen. Begini Pak, kami dari pemerintah Kabupaten Dairi langsung turun ke masyarakat dalam program kunjungan kerja yang merupakan program Bupati kita KRA Joni Sitohang Adinegoro yang sekaligus mengimplementasikan moto pemerintah bekerja untuk rakyat. Dan pada kesempatan ini Pak, kami akan menyerahkan bibit pertanian. Dan kami berharap Pak Arko menerimanya dengan senang hati. Bapak, lihat saatnya mau Bapak. Jadi begini Pak Arko, pemerintah Kabupaten Dairi berharap agar seluruh masyarakat Dairi ini dapat lebih sejahtera, khususnya dari segi pertanian, dan dapat bertani yang lebih produktif dan meninggalkan sistem pertanian yang tradisional. Maka dengan ini Bapak terimalah bibit ini. Iya Bu Arko ya. Terima kasih atas bantuannya Bapak. Semoga pemerintah Kabupaten Dairi tetap memperhatikan kami rakyatnya ini. Salam kami untuk Bapak Bupati ya Bapak. Baiklah Bu, Pak. Dan juga kamu nak Arko, kamu harus sekolah dan jadi orang besar nantinya ya nak ya. Ya Pak. Dengan bantuan bibit yang diberikan pemerintah, maka beberapa tahun kemudian kehidupan masyarakat Dairi pun mulai berubah. Tibalah saatnya musim panen dan muda-mudi pun berdendang ria.
Setelah masyarakat mulai berubah cara bertani, ada yang menanam padi, kopi, jeruk, dan lain-lain, maka keluarga kecil Bapak Arko pun turut juga bangkit dan mampu memberangkatkan anak menempuh pendidikan ke kota besar. Ayah dan ibu Arko pun memberangkatkan anak sematawayangnya dengan memberikan makanan adat khas kebudayaan Pak-Pak, makan peleng Cinambara. Sebagai simbol upah-upah bagi anak atau keluarga yang berjuang dengan harapan dilindungi oleh Yang Kuasa. Kundulkan mopa di belagan betaren. Pangan mo Arko peleng si Cinambarain. Ampe mo rezekimu sakat ni angan-anganmu. Jadi moko anak si pantas niase si gedang radumen. Janah petuduhken gerar mendemoko mi jolo niarien. En mo pola tenggi mo kegeluhanmu. Janah bagai ate tendi, bagai tenah sodip, bagai sura-sura pendapat. Jemput janah enem mo pa. Uwe nange. Saya sakat mo sodip mi mendahi duka men. Daw mo nemu atengku menading kedike nange. Pa. Sehat mungkin aku tading kenange. Dapa? Sehat ma aku iladang beba. Dalani mo dalanmu pa. Enget-enget kami ikut enda pa. Kubabarkan mo boleh pa. Mi pengerantoni. Asa tulusi mo gelung. Isi gune pari. Tano matinsa kolaus miladang leba dengan kami berduamu. Setelah beberapa tahun Arko di perantauan menempuh pendidikan, mengalami banyak rintangan dan tantangan, Arko pun sudah beranjak semakin besar dan berubah menjadi orang yang bijak dan pandai. Arko bergaul tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, dan profesi. Dan seorang sahabat Arko bernama Kasea datang di hadapan keluarga Pak Arko. Nampuhun, nampuhun, janjuah nampuhun. Kok ngikasea? Uwe nampuhun. Bagune mah kabar si Arko. Sehat mangi. Bulan selewati roh ngo si Arko misen. Men terimbah madah ko si manguda. Beruper seberang adonang. Oh, men terkulagai. Nampuhun, nampuhun. Kum sekalian si Arko oda merembah si manguda. Tapi merembah dengan nak singgo sukses di pengeranton nampuhun. Iya, isi makalak nih. Dingin mah iya lah koroh misen. Ulang mada semang udah sebuari. Halo. 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 Halo Selih. Nggak kasih nenek kami dah. Dekat Nampuhun. Dah hodengke. Engkau desing sini. Dai jumpa kami dekat rombongan di pemerintah ta. Reba kami en. Uwe Selih. Nampuhun. Ngau desing nak kala ida.
Kalau silisiar ko. Hah? Dan harba anak kalau idah ko nampun angkat kadis kebudayaan pariwisata, pemuda dan olahraga. Oh. Nampun, tengendah ko. Gadoi kalai. Apa ini? Ya, Pak Arko. Oh, Pak Arko. Arko dah ko. Ada ge. Ini iki ko. Tengen dah ko Pak Arko. Roh anak tes Arko dah. Atei. Juang. Ulang pelas engket ate munange. Perkiroh namien. Aku engket dengan ken si tadi pengeranton. Lord acara temu lintas budaya se-Kabupaten Dairi ITWI Taman Wisata Iman. Acara ini difasilitasi pemerintah Kabupaten Dairi. Iya benar Ibu. Tadi kami diskusi dengan adik Arko dan teman-temannya dan kita sudah berkomitmen bahwa pemerintah Kabupaten Dairi dan seluruhnya kita masyarakat Kabupaten Dairi bertekad akan memajukan Kabupaten Dairi yang kita cintai ini. Siapa lagi yang kalau bukan kita yang memikirkannya? Dan itu semua tentunya untuk kesejahteraan anak cucu kita di kemudian hari. Benar kan Ibu? Bagaimana pendapat Ibu? Oh, lulu niat tengkin mula bagi ke sawah. Kalau begitu, kami doakanlah Bapak pemerintah kami sehat-sehat, kuat-kuat semuanya. Bagaimana kalau kita bernyanyi semuanya Bapak? Boy, bakune mela lagu kinin jua sindeken. Bapak Ibu yang kami hormati, telah kita saksikan bersama drama musikal Seni Kebudayaan Pak-Pak Kabupaten Dairi yang menggabungkan seluruh unsur kebudayaan Pak-Pak dalam drama yang kita saksikan bersama tadi. Penulis cerita dan sutradara Saudara Ahmad Padang, penata audio Saudara Samuel Pinem, didukung oleh para seniman dan sanggar-sanggar budaya Pak-Pak yang ada di Kabupaten Dairi. Segala saran dan kritik kami nantikan di website disebutperporadairi.com. Terima kasih atas perhatiannya. Juah, juah! Baiklah Bapak dan Ibu hadirin undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya drama musikal
akan berakhir pula seluruh rangkaian acara penutupan Pekan Raya Sumatera Utara ke-44 tahun 2015. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jua. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara yang telah menutup Pekan Raya Sumatera Utara ke-44 tahun 2015 dengan sangat meriah. Kita-kita di mata orang, iku inang sinira-hira, mandira ko mandira ko. Talot kin ko tersengget, tersundia ikayuru yang batu irmo ten